Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. This is episode 3 of Q&A session. Well, sebelumnya disebut dengan Q&A session, but mulai Jumat ini kita akan mencoba untuk saya juga akan memberikan materi-materi terlebih dahulu, ya, sebelum nanti ada Q&A session di akhir setelah saya memberikan materi. Well, in case if you don't know me yet, so my name is Maula Nikma. Nama saya Maula Nikma. Saya adalah founder dari grup English 101 with Mr. Maula. And bagi Anda yang baru saja bergabung di grup, welcome on board everyone. Dan seperti biasa, jika Anda sudah bisa melihat video saya dan mendengarkan suara saya dengan jelas, silahkan komentar di video ini ya. Komentarnya boleh hadir, nyimak atau apa saja ya, boleh, atau boleh juga di like videonya. And then seperti yang sudah saya sebutkan di email dan juga sudah saya umumkan di Facebook group, bahwa hari ini kita akan membahas tentang TOEFL, especially how to deal with time when dealing with TOEFL questions ya. Jadi bagaimana Anda bisa menyelesaikan soal TOEFL dengan tepat waktu. Well, permasalahan ketika mengerjakan soal TOEFL itu sebenarnya banyak sekali, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang terkait dengan permasalahan waktu ya, karena dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke email saya atau juga lewat Facebook adalah terkait dengan sering sekali kehabisan waktu, padahal soal-soal yang sedang dikerjakan itu banyak yang belum dikerjakan. Alright, before we start off, I welcome dulu untuk Wita R. Anis ya. Hello Mr. Maulana Hadir, thank you for coming down here. Alright Wita. Yes, kita mulai saja ya. Yang pertama, ini introduction terlebih dahulu. So, TOEFL yang saya bahas di sini adalah TOEFL PBT atau Paper Based Test. For your information, TOEFL itu ada 3 generasi ya. Yang pertama adalah Paper Based Test. Ini sebenarnya generasi paling lawas, paling lama di TOEFL, dan masih dipakai sampai sekarang, khususnya di Indonesia. Ya, walaupun sebenarnya yang official, dia dalam tanda petik official sekarang ini adalah TOEFL IBT atau Internet Based Test ya. Nah, generasi yang kedua adalah Computer Based Test, atau Anda mengerjakan soal itu di komputer, tapi ini tidak berjalan lama, kalau nggak salah saya sekitar 7 bulan, habis itu langsung diganti dengan TOEFL Internet Based Test atau TOEFL, Anda mengerjakan TOEFL menggunakan koneksi internet. Oke? Yes, jadi karena ini fokus di paper based test. Nah, paper based test ini masih digunakan untuk tes TOEFL yang institutional, ITP, mungkin Anda sudah tahu ITP, dan juga masih masih diterima jika Anda katakanlah apply for scholarship, mau melamar beasiswa atau melamar kerja dan lain-lain ya. Nah, jadi TOEFL yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah TOEFL Paper Based Test. Alright. Bagi Anda yang sedang menonton video ini atau nanti melihat replay dari video ini, saya sarankan untuk menonton video eksklusif saya yang berbicara tentang 12 common mistakes when doing TOEFL, atau 12 kesalahan umum ketika mengerjakan TOEFL. Oke, bagi Anda yang belum menonton videonya, silahkan tonton video itu dulu. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan videonya, bisa jadi Anda belum bergabung di mailing list saya. Jadi silahkan Anda mendaftar, isikan nama dan email di form yang ada saya share di Facebook group ya. Jadi silahkan Anda daftar, nanti otomatis emailnya akan masuk ke email Anda ya. Di sana ada link-link video TOEFL saya, dan juga ada ebook dan lain-lain. Jadi terutama yang saya sebut tadi, Anda silahkan nanti nonton TOEFL 12 kesalahan umum ketika mengerjakan soal TOEFL, kenapa banyak orang gagal. Alright, selanjutnya, karena ini bicara tentang how to deal with time when doing TOEFL, maka kita harus tahu dulu berapa jumlah soal TOEFL dan juga berapa sebenarnya dedicated time atau waktu yang diberikan untuk kita ketika mengerjakan soal TOEFL. So, dalam soal TOEFL PBT atau Paper Based Test, yang diujikan itu adalah listening, section 1 itu listening, dan yang section 2 atau bagian yang kedua adalah structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading.
Oke. Nah, in total secara keseluruhan jumlah soalnya ada 140, di mana 50 soal untuk listening, 40 soal untuk structure and written expression, dan yang ketiga 50 soal untuk reading. Nah, jika dihitung-hitung, maka waktu yang Anda miliki ketika mengerjakan soal listening yang 50 soal itu, waktunya sekitar 30 menit kalau nggak salah, saya lebih kurang ya. Berarti per satu soal Anda hanya punya waktu lebih kurang sekitar 35 detik. Jadi Anda hanya punya waktu 35 detik untuk mengerjakan satu soal di bagian listening. Sementara di bagian structure and written expression itu Anda diberikan waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. 15 soal untuk structure, 25 soal untuk written expression. Meaning artinya Anda hanya memiliki waktu, jika hitungan saya ini 37 detik lebih kurang per satu soal. So tidak lama ya, 37 detik per satu soal. Dan yang terakhir, untuk sesi terakhir adalah reading, 50 pertanyaan dan waktu yang diberikan untuk Anda sekitar 55 menit. Artinya Anda mengerjakan satu soal itu hanya diberikan waktu 55 detik. Sekali lagi 55 detik per satu soal. So bagi sebagian orang ini menyulitkan, padahal jika Anda tahu caranya, maka terutama untuk soal structure and reading ya, dan lebih terutama lagi soal structure and written expression, Anda bisa mengerjakannya bahkan less than 10 seconds, di bawah 10 detik kalau sudah tahu caranya dan terbiasa mengerjakan soal. Nah, di video kali ini tentu saya tidak akan menjelaskan secara spesifik, lengkap, detail, tentang bagaimana Anda bisa mengerjakan soal dengan katakanlah less than 10 seconds itu. Tapi yang akan saya bahas adalah bagaimana Anda strategi umumnya ya, bagaimana Anda bisa menjawab soal itu dengan tepat waktu. Ya, sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang menonton video ini, apakah live atau nanti replaynya, silahkan Anda lihat juga video saya terkait dengan 12 kesalahan kenapa banyak orang gagal TOEFL ya. Rata-rata itu, salah satunya bukan rata-rata, adalah terkait dengan waktu. Alright, nah sekarang kita akan mencari solusi atau membahas tentang bagaimana sih kita bisa mengerjakan soal TOEFL dengan tepat waktu. By the way, sebelum saya lanjut, saya sapa dulu ya yang sudah absen, sudah hadir. Ada We the Sweet. Ini lumayan rajin ya We ya. Thank you for coming down here. Ada juga Rahmah Sulaiman. Good job Mr. Maula. Thank you. Alright. So, how to deal with time? Bagaimana kita bisa mengerjakan soal TOEFL dengan tepat waktu? Yang pertama di sini saya sebut adalah prakondisi atau precondition, strategy before strategy. Jadi sebelum Anda mengerjakan soal atau mengaplikasikan semua strategi yang sudah Anda pelajari sebelum mengerjakan tes TOEFL, maka Anda harus memiliki sesuatu yang disebut dengan prakondisi. Prakondisi itu yang dimaksud adalah Anda harus tahu, misalnya salah satunya dengan question identification. Jadi Anda harus tahu atau harus memiliki skill mengidentifikasi soal. Sekali lagi saya tegaskan, seperti yang sudah saya sebutkan berulang-ulang di episode sebelumnya. Ini episode ketiga ya, by the way. Di episode pertama dan episode kedua saya sudah banyak sekali menyebut bahwa untuk bisa mengerjakan soal TOEFL dengan baik dalam arti Anda bisa mengerjakannya dengan tepat waktu dan menjawab dengan benar. Sehingga skor Anda jadi sesuai dengan harapan ya. So, salah satunya adalah dengan kemampuan atau memiliki kemampuan mengidentifikasi soal. Jadi dua syaratnya. Yang pertama adalah Anda bahasa Inggrisnya harus bagus. Ini sudah umum ya. Anda harusnya tahu bahwa tes TOEFL itu adalah untuk mereka yang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah intermediate ke atas sampai advance. Nah, jadi bahasa Inggrisnya harus bagus. Tetapi bahasa Inggris bagus aja nggak cukup. Kenapa? Karena banyak siswa saya dan juga banyak orang di luar sana yang juga mungkin bukan siswa saya ya, mungkin Anda sendiri ketika tes TOEFL merasa sebelum tes bahasa Inggrisnya sudah bagus. Dilihat dari misalnya Anda dulu ketika di sekolah, you aced like all English tasks. Jadi semua tugas-tugas bahasa Inggris, PR bahasa Inggris Anda dapat A, dapat konten nilai 10 katakan. But
when it comes to TOEFL, it's totally different. Ketika Anda tes TOEFL, ini semuanya berbeda. Oke, jadi bukan hanya kemampuan bahasa Inggris, tapi juga yang kedua adalah Anda harus memiliki strategi atau teknik bagaimana mengerjakan soal TOEFL. Nah, cara mengidentifikasi soal ini, atau ini bagian dari strategi ya sebenarnya. Cara mengidentifikasi soal ini saya berikan detail, itu ada di sebuah program saya yang disebut dengan TOEFL Clinic. So if you are interested in more detail, lebih spesifik tentang mengidentifikasi soal, maka silakan Anda bergabung di TOEFL Clinic saya. Alright, itu yang pertama ya. Jadi prakondisi, Anda harus terbiasa dengan menganalisis atau mengidentifikasi soal. Jadi contoh misalnya di soal listening, oke? Dengan melihat pilihan jawaban yang ada saja A, B, C, D, sebenarnya Anda bisa let's say bisa membayangkan, bisa expect ya, bisa menebak kira-kira ini pertanyaannya pasti terkait dengan ini. Oke, misalnya dari 4 pilihan jawaban itu rata-rata adalah tentang keterangan tempat. Oke. Nah, dengan Anda sudah terbiasa mengidentifikasi soal, maka Anda bisa berekspektasi bahwa pertanyaannya itu pasti nanti kira-kira adalah where does the conversation probably take place? Kira-kira percakapan yang Anda dengar di audio itu terjadinya di mana tempatnya? Oke, apakah misalnya di kelas atau di perpustakaan atau di toko buku atau di warung kopi misalnya. Oke, yes, itu yang pertama ya, prakondisi. Prakondisi artinya Anda harus terbiasa menganalisis soal sebelum Anda memikirkan strategi-strategi detail per satu soal, bagaimana Anda mengerjakan soal-soal itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang kedua dan ketiga dan keempat ini sudah detail saya menjelaskan listening yang tadi sudah ya, identify questions. Jadi untuk mengerjakan soal listening Anda harus terbiasa dengan identifying questions. Identifying questions itu sekali lagi contohnya misalnya Anda dengan melihat pilihan jawaban Anda bisa membayangkan kira-kira pertanyaannya yang akan ditanyakan itu seperti apa. Oke, itu untuk listening. Yang kedua adalah untuk structure and written expression. Di sini Anda harus terbiasa dengan soal-soal yang sering muncul di soal structure and written expression. Jika Anda sudah bergabung di program saya di strategitoefl.com, Anda sudah tahu tentunya dibutuhkan 100 strategi untuk bisa mengerjakan 140 soal TOEFL. Alright, dan khusus untuk structure and written expression ini, di sana ada sekitar 60 strategi, bagaimana Anda bisa mengerjakan soal structure and written expression. So if you are a member already, jika Anda sudah join di program strategi TOEFL saya, please sekali untuk memanfaatkan video-video yang ada. Jadi Anda pelajari strategi-strategi detailnya, and then jangan lupa untuk mengerjakan exercise-nya. Jadi jangan hanya menonton video, melihat muka saya saja di video, jangan, tapi kerjakan juga soal exercise-nya, karena the point of the video is actually the exercise. Jadi intinya ketika Anda mempersiapkan TOEFL, supaya Anda bisa mengerjakan soal dengan tepat waktu, bahkan di structure itu less than 10 second itu possible, mungkin sekali di bawah 10 detik, jika Anda terbiasa mengerjakan soal. Jika tidak, well, itu sama saja ya. Yes, yang terakhir, yang ketiga adalah tentang reading. Sebelum saya lanjut, again saya sapa lagi dulu, ada Raihanuddin Al-Farizi. Thank you for coming, Mas Raihan ya. Alright. So untuk reading sama saja, ini identifying questions intinya ya. Nah, dalam reading itu jika Anda sudah menonton video eksklusif saya tentang 12 kesalahan ketika mengerjakan TOEFL, soal reading itu sebenarnya pertama yang harus Anda ingat adalah Anda tidak harus membaca teks di awal. Kenapa? Karena sangat time consuming, hanya sangat menghabiskan waktu Anda. Jadi untuk detail tentang prakondisi atau identifikasi soal ini ada di program di TOEFL Clinic, jadi silahkan Anda join jika tertarik. So untuk reading ini please jangan baca teks dulu. Jadi Anda go langsung ke pertanyaan yang ada, and then you read the text when it is necessary or when you are asked to do so. Jadi Anda membaca teks ketika diminta saja, jika tidak, well,
Tapi reading biasanya pasti Anda harus refer ke teks ya. But perbedaannya adalah jika Anda mengerjakan soal reading dengan membaca teks terlebih dahulu and then baru melihat pertanyaan, oke, itu berbeda sekali hasilnya, apalagi especially in terms of time. Terutama dalam hal waktu yang Anda habiskan ketika mengerjakan soal TOEFL. Jadi beda. Oke, misalnya Anda mengerjakan soal reading dengan membaca teks terlebih dahulu and then baru go with the question, sementara saya langsung ke pertanyaan baru membaca teks ketika diminta. So, saya itu mungkin sudah memangkas hampir 50% waktu yang Anda habiskan. Oke, jadi saya lebih efisien sekitar 50% daripada Anda. Alright, so again, please untuk reading, pertama Anda jangan baca teks di awal. Yang kedua adalah Anda harus tahu bahwa soal TOEFL bagian reading itu sebenarnya walaupun soalnya ada total 50 soal, tapi jenis pertanyaannya itu hanya 4 dan tidak pernah keluar dari 4 jenis pertanyaan ini. Oke, so Anda harus bisa memetakan kira-kira soal nomor 1 ini dari 4 jenis soal TOEFL reading itu masuk kemana, nomor 2 kemana, nomor 3 kemana, so on and on sampai nomor 50. Oke, and then setelah Anda sudah tahu 4 jenis soal TOEFL reading tadi, Anda bisa lihat di video saya yang 12 kesalahan TOEFL itu ya, jika saya bahas di sini panjang. So setelah Anda tahu 4 jenis soal TOEFL reading tadi, Anda selanjutnya mengerjakan soal yang menurut Anda lebih mudah terlebih dahulu. Oke. In my case, jika saya sendiri itu mengerjakan soal TOEFL reading di bagian vocabulary dulu. Oke, vocabulary dulu, baru yang selanjutnya detail questions, dan selanjutnya saya mengerjakan yang lain, main idea questions dan juga pronoun reference. Lost connection, tidak lost connection. Jika lost connection harusnya ada notifikasi di video saya ya. Mungkin Mas Raihan yang kehilangan koneksi. Alright, yes. Welcome on board, Angga Saputra hadir. Alright, thank you for coming. Yes. Next, jadi bottom line, jadi kesimpulannya adalah know the strategies. Jadi Anda harus tahu strategi-strateginya. Oke, strategi yang pertama atau strategi before strategy adalah Anda harus bisa memetakan dulu ya, atau tahu dulu deh TOEFL itu seperti apa, tesnya, soalnya seperti apa. Karena gini, kebanyakan orang gagal itu, saya pernah buat penelitian ini pada tahun lalu ya, kalau nggak salah 2015, sampelnya sekitar 700 orang di salah satu universitas negeri yang ada di Banda Aceh, tempat saya tinggal sekarang. So dari 700 orang sampel yang tes TOEFL, oke, dan 70% yang gagal itu karena mereka tidak pernah tes TOEFL sebelumnya. So saya berkesimpulan begini, kebanyakan orang tes TOEFL itu ya karena diminta, karena dia jadi persyaratan. Sekarang TOEFL sudah jadi persyaratan di mana-mana. So ya sudah, karena diminta tes TOEFL ya ikut tes TOEFL. And then tiba-tiba kecewa dengan hasilnya. Wah, kenapa saya bisa seburuk ini? Well, sebenarnya not surprising itu ya, tidak mengejutkan. Kenapa? Karena TOEFL ini berbeda sekali dengan tes bahasa Inggris yang mungkin sudah pernah Anda jalani sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan tes bahasa Inggris versi Anda ketika sekolah dulu. No, way different ya, sangat jauh berbeda sekali. Alright, so itu bottom line-nya. Yang selanjutnya adalah jika Anda sudah tes TOEFL, sudah pernah tes TOEFL dan masih gagal, atau dalam arti skor TOEFL Anda masih belum sesuai dengan harapan Anda, coba Anda pelajari strategi detailnya. Oke, nah untuk mempelajari strategi detailnya ini Anda banyak sekali pilihan. Anda bisa ikut kursus di tempat Anda atau bisa juga mengikuti kursus online yang ada di internet. Nah, kebetulan saya juga ada kursusnya, sedikit promosi ya. Namanya strategitoefl.com. Di sana Anda akan mendapatkan 120 strategi mengerjakan soal TOEFL di listening, structure written expression, dan reading. Oke, dan semua video format persis seperti Anda menonton saat ini, jadi lebih ringan ya, tidak membaca buku tapi menonton video. And then yes, welcome back Mr. Raihan. Oke. Jadi formatnya video. Selanjutnya sudah lengkap dengan soal latihan, lebih kurang sekitar 1000 soal.
and then ada apa ya, 4 variasi tes TOEFL ya, dan selanjutnya yang paling penting adalah mentoringnya juga. Jadi Anda bukan hanya seperti membeli buku di toko buku, oke. Pertama, ini berbeda karena video, tapi yang kedua yang paling penting ini berbeda karena setelah Anda mengikuti programnya, mengikuti kursusnya, Anda juga bisa tetap bertanya ke saya jika misalnya punya permasalahan atau punya pertanyaan terkait dengan materi yang Anda tonton di video, dan bisa langsung saya jawab di Facebook group khusus untuk strategi TOEFL. Dan membernya sudah lumayan, sudah hampir 1000 saat ini. Alright, contoh saja ini yang format DVD ya, seperti ini. Bisa Anda lihat nggak sih? Alright, hope you can see it. Oke, ini yang format DVD. Jadi kalau format DVD Anda tidak perlu mendownload lagi. Oke, jika koneksi internet di rumah Anda bagus, Anda silakan ambil yang versi internet atau online streaming saja karena lebih murah ya. Alright, itu untuk bottom line atau kesimpulan umum bagaimana Anda bisa tepat waktu mengerjakan soal TOEFL. Selanjutnya, oh iya, tadi saya juga menyarankan Anda untuk tes TOEFL dulu, atau minimal merasakan dulu mengalami tes TOEFL itu seperti apa. Jika belum pernah, silakan Anda pergi ke website saya strategitoefl.com. Di sana Anda bisa tes TOEFL gratis ya. Tapi tidak dapat konsultasi, tidak dapat trik-trik lebih spesifik ya, karena saya memberikan trik-trik itu hanya untuk mereka yang ada di program saya, apakah di TOEFL Clinic atau di strategitoefl.com. Tapi minimal jika pun Anda belum berniat untuk belajar TOEFL, minimal sekali Anda sudah pernah merasakan seperti apa tes TOEFL, supaya tidak terkejut begitu, karena banyak sekali sekarang ini orang yang inbox saya, email saya tiba-tiba gitu. Jadi Mas, saya harus tes TOEFL besok, gimana ya caranya? Waduh, saya juga bingung itu, nggak mungkin ya. Jadi takes time, persiapan TOEFL itu 4 bulan sampai 6 bulan. Alright, ada pertanyaan nanti saya jawab ya, Mas Angga ya. Nah, selanjutnya ini adalah permasalahan umum juga di luar strategi, oke. Yang ini ada masuk dari member saya yang ada di TOEFL Clinic. Oke. Pertanyaannya nanti saya jawab ya, Mas Timo juga Mbak Wita ya. Alright, so jadi permasalahan juga adalah ini datang pertanyaan ini atau permasalahan ini ditanyakan oleh salah satu siswa saya di strategitoefl.com, dan juga dia member di TOEFL Clinic. Dia mempertanyakan begini, dia baru saja tes TOEFL paginya, malamnya dia report ke grup, dan dia katakan begini, ada satu hal yang tidak saya yang tidak saya antisipasi dan lupa menanyakannya ke Mr. Maula. Jadi permasalahannya adalah ketika melingkari jawaban. Oke, ternyata itu juga membutuhkan, atau lebih tepatnya adalah menguras waktu. So, seperti yang sudah Anda ketahui di bagian awal dari video ini, saya sebutkan tadi bahwa untuk mengerjakan soal, katakanlah untuk soal structure and written expression, Anda hanya diberikan waktu sekitar 37 detik per satu soal. Meaning, artinya itu sudah semua ya, mulai dari Anda membaca soal, menganalisis soalnya, dan mengidentifikasi atau mencari-cari kira-kira ini mengerjakan soalnya seperti apa, and then memilih pilihan jawaban yang ada. Dan ketika Anda sudah mendapatkan pilihan jawabannya, Anda butuh waktu lagi untuk melingkari pilihan jawaban yang sudah Anda dapatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana, atau apa sih cara yang mungkin lebih efektif, lebih efisien secara waktu supaya melingkari ini tidak terlalu banyak menguras waktu Anda ketika mengerjakan TOEFL. Well, ini sebenarnya relatif sekali, sangat subjektif. Tapi karena pertanyaan ini masuk ke saya, otomatis saya akan menjawab versi saya ketika saya mengerjakan soal TOEFL. So, dari dulu ketika saya mengerjakan soal yang ABC questions ya, multiple choice. Alright. Jika pilihan berganda, saya misalnya ketika mengerjakan satu soal, itu biasanya ketika sudah mendapatkan jawabannya, saya tidak langsung melingkari full 100% jawaban yang saya pilih. Katakan nomor 1 misalnya saya pilih B, oke, saya hanya buat tanda saja, mark saja,
titik tapi tidak terlalu halus titiknya, yang penting bisa dilihat gitu ya. Jadi saya lihat nomor 1 itu jawabannya B, and then nomor 2 itu C, nomor 2 mungkin A, nomor 3 nanti D, begitu seterusnya hingga nomor 10. Jadi jika structure and written expression itu 40 soal, maka saya mengerjakan 1 sampai 10 terlebih dahulu dengan cara bukan melingkari tapi hanya menandai saja mana jawaban yang saya pilih. And then setelah nomor 10 baru saya lingkari full semuanya. 10 naik ke atas hingga nomor 1 dari awal. And then saya lanjut lagi 11 sampai 20 saya tandai, and then baru saya lingkari full. Bagi saya itu more effective, more efficient than daripada melingkari full langsung ketika Anda menjawab soal. Oke? Nah, jika Anda dan teman-teman memiliki pengalaman mungkin ya, bisa share juga di grup, mana tahu bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Oke, and itu pertama ya, soal permasalahan ketika mengerjakan TOEFL terkait dengan waktu yang jarang diantisipasi orang, yaitu melingkari jawaban. Nah, kalau saya, caranya saya menandai dulu. Alright. Selanjutnya ada lagi soal vocabulary. Ini banyak sekali yang curhat ke saya, Mas, Mister, saya mengerjakan TOEFL itu kesulitan karena vocab saya sangat kurang. Well, again, seperti yang sudah saya sebutkan earlier, tadi sudah saya singgung, bahwa tes TOEFL ini pada dasarnya atau seharusnya memang untuk mereka yang sudah bahasa Inggrisnya itu minimum sekali intermediate, minimal sekali. Intermediate itu asumsinya adalah Anda sudah memiliki lebih kurang sekitar 4.500 kosakata vocabulary, terutama collegiate words ya. Collegiate words ini adalah kata-kata yang sering sekali digunakan di kampus atau kehidupan akademisi ya, apakah di kampus, apakah di kos, atau terkait dengan anak kampus, harus terbiasa karena TOEFL ini dia academic English sebenarnya. Oke, atau syarat untuk Anda melanjutkan studi di kampus-kampus yang ada di dalam, bahkan terutama di luar negeri ya. Alright, so collegiate words itu jumlahnya yang saya rekomendasikan harus Anda kuasai adalah 5.000 kata. Oke, jika Anda member di strategi TOEFL, Anda mendapatkan list itu ya, sekitar 5.000 saya kasih. Itu adalah collegiate words, di mana kata-kata itu yang paling sering muncul di soal TOEFL. Alright, so jika Anda bukan member strategi TOEFL.com, silakan Anda join. Jika pun belum join, Anda bisa cari-cari di internet ya. Kayaknya ada di internet. Jadi itu untuk vocabulary. Yes, so kalau nggak punya gimana ya belajar? Oke, saya tidak punya solusi alternatif lain selain ya Anda harus mulai dari sekarang nyicil vocab. Caranya bagaimana? Please jangan menghafal. Oke, saya tidak merekomendasikan cara menghafal. Misalnya hari ini hafal 10, besok 10 lagi. No. Ada cara yang lebih baik dengan cara banyak membaca. Oke, karena ini permasalahan atau yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang tentang TOEFL. Maka yang Anda bahas atau yang Anda baca saya rekomendasikan adalah teks-teks atau artikel-artikel terkait dengan dunia kampus ya. Boleh yang dia textbook, yang heavy stuff, yang berat-berat, oke, buku textbook. Boleh juga majalah-majalah yang untuk students, oke, untuk mahasiswa. Alright, itu untuk bagaimana Anda bisa menambah, memperkaya kosakata bahasa Inggris Anda, terutama collegiate words ya, kata-kata yang sering digunakan di college atau di kampus. Alright, and then that's all for this session. Itu saja untuk sesi kali ini terkait dengan bagaimana Anda bisa mengerjakan TOEFL dengan tepat waktu. And sekarang sudah waktunya saya untuk Q&A session. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di grup ya. Alright, saya akan menjawab pertanyaan tadi sebelum live session ini. Ada seorang ibu yang nanya ke saya terkait dengan anaknya ya. Saya jawab pertanyaan ibu itu dulu, baru nanti saya akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di video ini. Ada dari Angga, Mas Timo, ada juga dari Rita. Sebentar ya.
Oke, ini pertanyaan dari Ibu Desi tadi ya. Yang pertama, Assalamualaikum Mr. Ibu, putra dan putri ya di semester 7 dan 5. Kalau yang putri semester 5 sangat berbakat bahasa Inggris dan Ibu tidak ragu. Yang putra semester 7 sedang galau. Sudah belajar strategi TOEFL tapi belum bisa. Gimana solusinya? Terima kasih. Oke. Well, kalau sudah belajar harusnya ada masalah di situ Ibu ya. Kalau menurut saya, maksudnya gini. Kebanyakan ini report yang masuk ke saya adalah mereka ternyata hanya menonton videonya saja tapi tidak menyelesaikan soal exercise-nya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sudah menonton videonya, sudah juga mengerjakan soal exercise-nya. Oke, tapi permasalahannya muncul ketika mengerjakan soal TOEFL yang sebenarnya atau katakanlah TOEFL complete test ya, tes TOEFL yang lengkap, oke, yang bukan berdasarkan strategi-strategi tertentu, oke, maka dia kebingungan itu soal ini kira-kira reverse-nya ke judul yang mana ya di strategi TOEFL atau soal yang ini masuknya ke yang mana ya, nah menganalisisnya. Nah, jika putra ibu dan teman-teman juga misalnya mengalami masalah yang sama, maka biasanya itu adalah kurang latihan. Oke, jika sudah betul-betul terbiasa latihan, maka sebenarnya kayak yang sudah saya sebut di beberapa episode sebelumnya ya Ibu ya dan teman-teman yang lain, belajar mengerjakan soal TOEFL itu ya 11-12 atau lebih kurang sama dengan ketika kita belajar ilmu bela diri, katakanlah ilmu kungfu, alright, atau kalau jika Anda suka musik seperti belajar main gitar, alright. Di awal-awal tentunya kita butuh adjustment atau penyesuaian ketika misalnya oke, ini chord C begini, kunci C di gitar itu begini, atau soal ini mengerjakannya menggunakan strategi ini. But ketika mengerjakan soal TOEFL atau kalau dalam kasusnya belajar gitar tadi, ketika menyanyikan atau mengiringi sebuah lagu, oke, atau ketika mendengarkan sebuah lagu, maka skill yang harusnya ada adalah ketika Anda mendengarkan lagu itu harusnya sudah ada semacam respons otomatis dari kepala kita bahwa oke, ini pasti lagunya mulai dengan kunci C misalnya. C F G misalnya begitu. Sama juga dengan soal TOEFL. Harusnya dengan melihat soal itu sudah langsung teridentifikasi, this goes to this strategy. Ini pasti mengerjakan soalnya yang begini karena soalnya begini. Nah, itu possible, itu mungkin kenapa kalau sudah betul-betul terbiasa sekali mengerjakan soal TOEFL exercise. Jadi mungkin Ibu Desi silakan coba tanya anaknya, belajarnya sudah selesai atau belum? Pertama, yang kedua, sudah selesai belum mengerjakan exercise-nya? And then how often? Berapa sering mengerjakan soal exercise-nya? Oke. Dan jika memang belajar TOEFL-nya bersama saya, sebentar ya, connection saya agak lemah. Oke, saya lanjut saja. Jika belajar TOEFL-nya bareng saya, juga coba tanya juga ke anak ibu seberapa sering dia konsultasi ke saya langsung lewat Facebook group. Nah, karena setahu saya jika mereka yang aktif seharusnya tidak ada masalah ya. Oke, itu saja Ibu Desi, semoga membantu. Selanjutnya ini saya menjawab pertanyaan dari Angga Saputra. Apa bedanya TOEIC sama ITP? Mungkin pertanyaannya begini Mas Angga ya, yang lebih tepat, apa perbedaan TOEIC sama TOEFL? Sebenarnya itu saya singgung di TOEFL Clinic. Ini ada di materi TOEFL Clinic kalau nggak salah saya, Mas Angga. Tapi begini, secara umum TOEFL itu untuk akademis ya, untuk academic purpose. Sementara TOEIC ini lebih ke professional. TOEIC ini adalah Test of English as International Communication, dan yang dites hanya reading dan listening, tidak ada structure, tidak ada writing. Oke, jadi berbeda, peruntukannya berbeda, jenis soal yang ditanya juga beda. Oke, di TOEFL yang untuk paper based test Anda dites listening, structure, reading. Di TOEIC test hanya listening dan reading aja, tidak ada speaking, tidak ada
writing. Alright, itu saja ya Mas Angga, semoga membantu. And then selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Timo ini. Biasanya faktor psikologi dapat mempengaruhi dalam mengerjakan TOEFL, apa benar? Kalau quick response-nya iya benar, oke. Tapi benarnya ini bersyarat, dalam arti begini. Tes namanya aja sebuah tes ya. Tes itu pasti Anda mendapatkan pressure atau tekanan. Tekanannya ini banyak. Anda tahu ini tes. Tes ini waktunya sangat terbatas dan membutuhkan persiapan yang matang untuk mengerjakan sebuah tes. Nah, dengan 3 masalah ini saja itu sudah pressure sama kita. Nah, jika Anda tidak siap, maka pressure itu menjadi lebih besar hingga akhirnya ada semacam tekanan batin begitu ya. Jadi Anda seperti tidak percaya diri mengerjakan soal TOEFL. Itu makanya ketika beberapa waktu yang lalu ketika saya melaunching TOEFL Clinic, saya mengajak teman-teman untuk ikut di sana. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi supaya secara psikologis Anda lebih pede gitu mengerjakan soal TOEFL. Kenapa? Karena Anda sudah terbiasa mengerjakan tes TOEFL, karena saya minta untuk tes TOEFL berulang-ulang di grup TOEFL Clinic. Dan yang kedua, berulang-ulang untuk menonton video TOEFL kliniknya juga. Dan yang ketiga, saya minta untuk tidak bosan mengulik-ulik soal TOEFL. Gak apa-apa dikerjakan berulang-ulang sampai Anda merasakan, oke, sebenarnya TOEFL itu begini. And then supaya bisa mengerjakan soal TOEFL dengan baik dan benar, mendapatkan skor sesuai dengan harapan, saya harus mempelajari ini, harus mempersiapkan ini. Jadi ketika Anda tes TOEFL itu sudah pressure-nya itu sudah lebih jauh berkurang, begitu ya kira-kira Mas Timo ya. Jadi intinya faktor psikologi itu bisa mempengaruhi kualitas tes TOEFL kita kalau kita nggak siap itu sebenarnya. Karena nggak siap jadi kita takut. Apalagi misalnya ada ancaman biasanya. Maksudnya ancamannya begini, udahlah tes TOEFL itu yang ATP itu berbayar dan lumayan 500 ribuan, oke. Belum lagi jika seperti ada satu siswa saya di strategi TOEFL itu ketika tes TOEFL harus keluar dari daerah tempat dia tinggal, jadi mengeluarkan ongkos, penginapan dan lain-lain, dan harus mendapatkan skor tertentu supaya dia katakanlah misalnya promosi jabatan atau lulus kerja atau beasiswa dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali tekanannya. Oke. Nah, jadi jika Anda tidak siap, maka keadaan faktor-faktor eksternal tadi itu kan eksternal sebenarnya. Oke. Itu akan menjadi lebih besar jika Anda tidak siap. Oke. Yes, itu saja Mas Timo ya, semoga membantu. Alright, and then next question dari Wita. Mr. Maulana, if I have basic skill English, so strategy can get high score. Okay, which strategy are you talking about with that? Jadi sebenarnya strategi yang mana dulu? Oke, karena jika konteksnya adalah strategi TOEFL di program saya, itu sebenarnya strategi mengerjakan soal plus belajar bahasa Inggris sekaligus, gitu ya. Kecuali di bagian listening. Kenapa? Karena kalau listening itu beda lagi metode belajarnya, jadi tidak pas. Jadi strategi TOEFL itu yang ada di program saya itu pertama paling inti adalah strategi mengerjakan soal. Jadi asumsinya adalah mereka yang bahasa Inggrisnya sudah minimal oke, alright, tapi harus membutuhkan strategi untuk bisa mengerjakan TOEFL. Itu jika di strategitoefl.com ya. Tapi kalau misalnya begini nih, betul-betul basic English itu saya juga agak sulit ya Wita ya untuk katakanlah untuk mengklasifikasi basic ini seberapa basic. Jadi lebih mudah kita menggunakan standar skor TOEFL saja, skor TOEFL PBT ya. Menurut saya mereka yang bahasa Inggrisnya basic atau di bawah adalah jika skor TOEFL Anda di bawah 400. Oke, sekali lagi menurut saya bahasa Inggris Anda itu betul-betul basic jika skor TOEFL Anda itu di bawah 400. Oke, tapi kalau di atas 400 maka sebenarnya sudah agak lumayan lah. Oke, apalagi jika sudah 450 atau 470-an ke atas, apalagi ya. Alright, so untuk Mbak Wita
saya sarankan untuk mempelajari basic ya, mempelajari basic. Basic itu nggak banyak sih sebenarnya. Kalau listening, biasakan listening dari sekarang. Oke, biasakan, terserah Mbak Wita senangnya apa gitu. Apakah listening to music, music boleh, oke, dengarkan pidato-pidato boleh. Di YouTube banyak sekali ya. Di YouTube sekarang sudah mudah sekali Mbak Wita. Jadi itu untuk listening. Yang kedua untuk structure. Kalau untuk structure di strategi TOEFL, walaupun punya basic English kecuali vocabulary ya, tapi ya, nah itu sudah sangat bisa membantu. Jadi Mbak Wita bisa nanti cek saja di strategitoefl.com apakah kira-kira the course fit you or not ya. Oke. Ita Puspita Rahayu, Mister, kira-kira bisa tidak kalau kita belajar dari video dan mengerjakan soalnya dalam waktu 1 minggu untuk meraih TOEFL dengan nilai 400? Untuk Ita, thank you for the question by the way Ita ya. Pertama yang saya ingin komentari, kenapa targetnya rendah sekali 400? Oke, karena biasanya nih Ita ya dan teman-teman lain, skor TOEFL standar yang diminta untuk syarat, oke, apakah apa ya, syarat apa ya misalnya ya, katakanlah sidang skripsi misalnya, atau sidang tesis atau disertasi, itu minimal 450, bahkan sekarang 450 sudah tidak ada lagi kayaknya Ita. Jadi minimal 450 ya skornya ya Ita ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita belajar dari video bisa nggak mengerjakan soal? Bisa, karena sudah lama ya, strategi TOEFL sudah lumayan satu tahun lebih sedikit, dan insya Allah efektif. Yang penting nonton videonya, ngerjakan soal, rajin bertanya, kelar, bisa. Dan rajin ngerjain soal itu penting ya. Karena sering sekali ada yang beranggapan kalau sudah jadi member strategitoefl.com sama dengan skor TOEFL 500 ya. Nggak begitu. Oke, ada prosesnya, takes time ya. Tapi tadi ditanya dalam 1 minggu. Well, saya nggak tahu skor TOEFL Ita sekarang berapa. Jadi saya sarankan tes TOEFL aja dulu di website saya strategitoefl.com, gratis tes di situ. Nah, nanti kita lihat hasilnya dan target skor yang 450 minimal ya. Please jangan 400 lagi Ita. Oke. Yes, that's all for Ita. Itu saja untuk Ita. Semoga membantu ya Ita ya. Alright, next. Oke, ya ini Ita sudah respon kembali, soalnya sudah lama nggak belajar bahasa Inggris jadi down, sedangkan ada tekanan untuk meraih 500 untuk beasiswa. Well, gini aja Ita supaya ya we cut the crap ya, nggak panjang lebar membahas kemana-mana. Silakan Ita tes TOEFL aja dulu di website saya, gratis. Nanti laporin ke grup ini boleh ya, atau di video ini dilaporkan berapa hasilnya. Nanti kita lihat seberapa strategitoefl.com bisa bantu Ita untuk dapatin skor minimum nih, baru bagus nih 500 jangan 400 ya. Beasiswa kemana Ita? Nanti dibalas di komen lagi ya, beasiswanya mau kemana. Alright, itu saja untuk Ita. And then Angga, ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tes TOEIC. Ada nggak program kursus Mr. Maula mengenai sorry, saya salah sebut lagi tadi. TOEIC ya. Oke, bukan Oke. Yes, untuk TOEIC saya belum buat, Mas Angga, belum buat karena tes TOEIC di Indonesia setahu saya belum begitu populer. Karena begini, tes TOEIC itu seperti yang sudah saya sebut tadi, sebenarnya kan untuk profesional. Jadi harusnya misalnya institusi atau departemen atau perusahaan ketika merekrut karyawan atau pegawai baru, harusnya ketika memang require harus bisa bahasa Inggris, standar harusnya itu TOEIC. Nah, cuma nggak tahu kita di Indonesia ini kenapa masih minta TOEFL. TOEFL itu untuk academic English sebenarnya, untuk akademisi, untuk anak kuliah, sederhananya gitu ya. Di Indonesia ini bahkan TKI saja di beberapa bidang pekerjaan tertentu itu diminta TOEFL. Nggak nyambung sebenarnya, harusnya tes TOEIC. Nah, jadi karena alasan demand atau permintaannya kurang begitu banyak alias tidak begitu populer, jadi saya belum membuat program kursus untuk TOEIC ya, Mas Angga ya. Oke, itu saja untuk Mas Angga. Jadi untuk TOEIC
intinya kalau saya belum buat. Nanti jika teman-teman dari grup juga sudah banyak yang minta TOEIC atau dari orang lain juga yang sering-sering konsultasi ke saya minta TOEIC, insya Allah akan saya buatkan later nanti. Yang jadi prioritas saya sekarang sebenarnya membuat program kursus TOEFL IBT, Internet Based Test. Kenapa? Karena tes TOEFL yang international recognize itu sebenarnya yang internet based test, sementara biaya kursusnya di offline itu cukup mahal ya. Rata-rata yang saya tahu nih di salah satu kursus yang ada di Jakarta itu 10 jutaan biaya kursusnya, jadi cukup mahal. Jadi saya mau buat kursus alternatifnya jadi online, biayanya lebih terjangkau lah gitu. Tapi itu juga belum tahu saya kapan punya waktu untuk mengerjakan mempersiapkan TOEFL IBT. Alright. Ini dari Ita lagi ya. Mau dapat beasiswa LPDP dulu. Tempat kuliahnya belum tahu untuk ambil magister pertanian. Oke, kalau magister pertanian saya nggak tahu di mana, itu terserah Ita aja. Tapi sebenarnya saya mau tahu provider beasiswanya siapa. Jadi bisa langsung teridentifikasi skor TOEFL yang diminta berapa. Well, kebetulan beberapa hari yang lalu saya ada membaca situs LPDP langsung ya. Jadi untuk magister itu 500 yes. Untuk doctorate program atau S3 itu 550. Ya. Yes, jadi untuk kita sekali lagi saya sarankan untuk cek di strategitoefl.com, silakan daftar saja di sana. Nanti ambil yang tes TOEFL-nya aja dulu gratis ya. Jadi untuk lihat seberapa bisa strategi TOEFL bantu kita nanti untuk mempersiapkan TOEFL-nya. Alright, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya masih punya waktu, waduh sudah berapa menit ya? Saya punya waktu 7 menit lagi. Oke, jika ada yang bertanya lagi boleh silahkan untuk bertanya ya. 7 minutes to go, everyone. 7 menit lagi silahkan. Ada dari Yusrizal Zaria, thanks Mas Maula, I joined this course. Alright, thank you, welcome to my course. Sambil nunggu pertanyaan saya boleh ini Agi ya, jelasin strategi TOEFL, boleh dong sekali-sekali narsis dengan kursus sendiri ya. Alright, ini penampakan DVD-nya, jadi boleh Anda pesan. Oh by the way, ada promo hari ini. Jika misalnya Ita dan beberapa teman yang lain, ada Yusrizal juga dan teman-teman yang lain. Untuk strategi TOEFL hari ini saya kasih diskon 50.000. Ini sudah saya umumkan sebenarnya di email ya. Kenapa? Karena hari ini saya membahas TOEFL. So ya kayaknya supaya lebih bermanfaat lagi, Anda bisa langsung ikut kursus saya di strategitoefl.com, dan supaya lebih lebih atraktif lagi saya kasih diskon ya 50.000 lumayan. Silakan Anda kontak saja admin saya, nanti boleh untuk mendapatkan diskon. Diskonnya berakhir nanti malam sebelum jam 12 malam. So yes, saya tunggu pertanyaan yang lain ya, jangan ditonton aja videonya. Oke, ini ada totalnya ada 5 keping DVD. Ada 5 keping DVD dan ada 2 kotak. Jadi ini kayak DVD yang kelihatan gak sih ya? Oke, di kotak yang pertama ini ada disk 1 dan 2, oke. 3, 4, 5-nya di kotak yang kedua ini. Alright? Yes, nah di sini nih saya kasih penjelasan nih. Mudah-mudahan Anda bisa lihat ya di kamera ya. Pertama nih, tonton video dulu. Ini untuk Ibu Desi juga ya, yang anaknya, saya nggak tahu apakah anak Ibu belajar sama saya atau tidak. Jadi begini alur lengkap belajar bersama saya di strategitoefl.com. Pertama, TOEFL, tonton videonya, kerjakan soal latihannya, konsultasi di Facebook group di Strategi TOEFL. Jika ada pertanyaan, baru melakukan post test. Jadi kebanyakan yang skor TOEFL yang nggak nyampe-nyampe itu hanya berhenti di step pertama, nonton video, itu pun nggak kelar. Ya jadi ya susah gitu. Yes. Ada beberapa video nggak bisa di-download, kenapa ya Mister? Well, saya kalau permasalahan teknis nanti silahkan didiskusikan di grup ya. Oh, Ita juga sudah. Oke, Yusrizal juga sudah. Nah, jika ada permasalahan teknis silahkan di-tag saya, nanti saya akan tag ke admin saya ya. Urusan teknis
Saya kurang ngerti kebetulan, jadi itu admin saya yang mengerti. Jadi mereka akan memberikan link baru ke Anda mungkin. Seperti ini banyak juga sih yang nanya begitu, kenapa tidak bisa di-download. Itu pertama, mungkin filenya. Yang kedua bisa jadi internet download manajernya. Karena saya juga pernah begitu, IDM saya mati, ternyata tidak update lagi. Jadi tidak bisa mendownload file. Oke, ada waktu 4 menit lagi. Silahkan ini ya, silahkan bertanya terkait dengan TOEFL, boleh juga terkait dengan bahasa Inggris boleh. Buka videonya di mana? Maaf ibu nggak tahu. Berdasarkan pengalaman Mr. Muhammad, TOEIC dan TOEFL lebih sulit mana? Apakah kalau memiliki TOEFL di atas 500 sudah pasti memiliki TOEIC juga bagus? Oke, good question Mas Timo. Mas Angga, kalau malas ya nanti ya saya bahas, saya jawab pertanyaan Mas Timo dulu. Mana lebih sulit TOEFL dengan TOEIC? Kalau yang saya tahu dan saya juga pernah lihat soal-soal TOEIC, TOEFL itu relatif lebih sulit. Oke? Dibanding dengan TOEIC ya. Oke. Kenapa? Pertama, TOEFL pertanyaan atau jenis tesnya itu lebih kompleks, lebih komplit begitu ya. Jadi ada listening, ada structure, ada reading. Itu pertama. Yang kedua, kontennya. Nah, walaupun di TOEIC itu tesnya adalah listening dan reading, tapi konten teksnya di reading dan konten listeningnya itu sedikit lebih ringan menurut saya. Jadi, apakah kalau yang sudah punya TOEFL score di atas 500 itu berarti TOEIC-nya juga bagus? Well, kalau menurut saya harusnya bagus juga, harusnya. Kenapa? Karena yang pernah saya lihat soal tes TOEIC itu lebih mudah dibanding dengan tes TOEFL. Angga Saputra, tapi oke, ini saya jawab dulu ya. Tadi belajarnya males. Waduh, ini apa ya jawabannya? Kalau malas, obatnya rajin Mas Angga ya. Gini, kalau istilah kerennya self drive ya, self motivation atau motivasi dari dalam. Self motivation atau self driving itu muncul jika Anda punya big why atau alasan yang kuat, untuk Anda mendapatkan skor TOEFL. Jadi kalau saya misalnya gini ya, ini Mas Angga dan untuk teman-teman yang lain saya share, mana tahu di antara teman-teman apakah yang sudah member di strategitoefl.com atau belum, atau yang juga baru bergabung di Facebook grup saya. Ini terkait dengan malas. Karena menurut saya kita malas karena tidak ada yang mendrive, tidak ada yang mendorong kita untuk bekerja keras ya, melakukan sesuatu. Jadi begini, dulu sekali, ini ceritanya jadi curhat colongan. Tahun 2007 saya masih kuliah S1. Mau tamat kuliah ya. Saya datang dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Orang tua saya itu dua-duanya pegawai negeri sipil, pegawai rendahan biasa saja, bukan golongan belum pejabat lah. Kalau hari ini sudah cukup lumayan. Tapi dulunya kita susah sekali. Jadi saya pengen sekali lanjutkan studi ke luar negeri. By the way, saya sudah banyak masa lalu yang tidak enak sekali sebenarnya terkait dengan belajar di luar negeri atau dapat beasiswa ke luar negeri, karena beberapa kali saya dapat kesempatan, saya harus melepaskan kesempatan itu. Nah, jadi karena sudah trauma yang panjang, sedih yang berkepanjangan karena saya bolak-balik gagal lanjut studi ke luar negeri, dan saya pun nggak ada uang pribadi untuk bisa studi ke luar negeri, maka satu-satunya jalan buat saya adalah beasiswa. And then untuk dapat beasiswa, mau nggak mau prasyaratnya adalah TOEFL. Kalau nggak ada TOEFL nggak bisa. Nah, jadi ya karena itu ini adalah impian saya. So I have to achieve my dream, no matter what. Apapun alasannya, apapun masalahnya, saya akan tempuh itu. Nah, jadi saya akhirnya bekerja mati-matian luar biasa. Saya ingat sekali tahun 2007 akhir atau 2008 akhir, saya dapat TOEFL score PBT 600
30-an saya dan lupa, 600 something ya, 600-an, 600 berapa puluh gitu. Itu belajarnya tahu nggak? Ini percaya nggak percaya Mas siapa tadi yang males ini? Angga ya. Mas Angga percaya nggak percaya? Teman-teman juga percaya nggak percaya? Itu saking parahnya, saking gilanya saya belajar itu sampai-sampai mata saya ini sakit luar biasa ketika saya sholat. Jadi jika Anda Muslim tentu Anda sholat juga. Jadi ketika ruku atau sujud itu Anda juga tentu pernah sakit mata ya, yang berair begitu. Jika Anda tunduk itu pasti sangat sakit luar biasa. Rasanya mata itu mau keluar. Itu yang saya rasakan ketika saya belajar TOEFL dulu. Nah, pertanyaannya adalah buat Angga dan buat teman-teman yang lain yang belum dapat skor TOEFL sesuai dengan harapan, apakah 500, 550, bahkan 600, bahkan lebih. Oke? Pertanyaannya adalah how hard you work for your dream. Sudah seberapa keras Anda bekerja untuk impian Anda. Nah, jika saya mendapatkan skor TOEFL di atas 600 sekian itu dengan bukan mengorbankan sebenarnya, ya terkorbankan ya. Sakit mata saya sampai betul-betul wah luar biasa sekali ya Allah. Kalau ingat itu luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah Anda sudah merasakan itu atau belum? Jadi jika usahanya masih biasa-biasa saja, ya wajar jika Anda belum dapat skor. Wajar juga jika Angga dan teman-teman mungkin agak-agak males. Nah gitu, jadi pertama saran saya adalah cari big why-nya apa. Kenapa saya harus belajar TOEFL? Kenapa saya harus sungguh-sungguh mendapatkan skor TOEFL? Untuk apa? Coba cari alasan terbesar yang itu bisa menjadi trigger atau pemicu supaya tiap bangun pagi semangat lagi. Itu saya udah kayak Mario Teguh ya. Oke, yes. Selanjutnya itu saja ya untuk Mas Angga dan teman-teman yang punya masalah dengan malas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Yusrizal lagi. Mas Maula kalau SEC langsung dibimbing sama Mas? Yes, iya. Langsung saya bimbing, bahkan langsung terkoreksi ke handphone saya, Mas Yusrizal. Jadi please join. Kalau nggak salah sudah saya pernah balas juga emailnya Mas Yusrizal ya. Tapi saya sampai hari ini belum ada tuh dapat undangan invite BBM, Telegram dan WhatsApp dari Mas Yusrizal. Berarti belum bergabung. Silakan bergabung Mas ya, sebentar lagi. Nggak lama lagi saya tutup pendaftaran untuk Simplify English Coaching. Yes, Mas Timo lagi. Saya sudah beli untuk online. Sudah saya download semua. Tidak ada yang terlewat. Yang nggak bisa download bisa dicari di Google cara download. Oke, yes, thank you Mas Timo untuk solusinya ya. Yes, Mas, saya pengetahuan dalam TOEFL sangat kurang. Mulai dari mana saya belajarnya? Apakah harus mempelajari pelajaran sekolah dari kelas? No. Bagaimana? Ini tuh Mas Rehan lagi ya. Dan ini mungkin penutup karena waktunya sudah habis. Ya, bahkan sudah lebih. Ini over. SEC itu apa, Mister? Harusnya Ita dapat email dari saya ya. SEC itu Simplified English Coaching. Jadi intinya belajar bahasa Inggris dari nol banget, dari dasar sampai mahir, dan praktek bahasa Inggris langsung bersama saya lewat handphone online ya, BBM, WhatsApp atau Telegram selama setahun. Jadi dari hari ini sampai setahun ke depan. Oke? Dan ini semacam private tapi online, 101 gitu, lebih kurang kita. Oke, saya kembali getting back to Raihan ya. Kalau untuk belajar TOEFL, saya sarankan untuk, saya nggak tahu nggak tahu saya gini. Kalau saya ditanya, saya tentunya akan mereferensikan atau merekomendasikan Raihan. Jika belum bergabung di strategitoefl.com, silakan bergabung di strategitoefl.com. Oke? Yes. Itu gratis. Mbak Ita, SEC-nya tidak gratis. Bahkan ini mungkin kursus yang paling premium yang saya punya online. Jadi memang ini tidak untuk semua orang sih. Oke, karena apa? Kenapa ini premium dari segi harga? Karena pertama, saya banyak sekali menghabiskan waktu dan tenaga untuk SEC ini ya. Yang bergabung sebenarnya belum begitu banyak, tapi kita betul-betul intens gitu ya, bolak-balik BBM. Oke. Bagi Anda yang sudah join di SEC dan menonton video ini live atau mungkin replay, silakan komentar juga ya biar teman-teman pada tahu. Jadi kita memang
almost every hour gitu. Setiap 1 jam atau beberapa waktu tertentu kita memang hampir setiap waktu ya untuk praktek bahasa Inggris, dan juga dapat materi-materi yang tidak pernah saya ajarkan di tempat lain. Jadi gitu kira-kira Mbak Ita ya. Alright, everyone, thank you for watching this video. Mudah-mudahan sangat membantu Anda, mudah-mudahan banyak manfaatnya. And terakhir, last but not least, saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi Anda yang belum join di Strategi TOEFL, silahkan cek aja dulu websitenya. Anda baca-baca dulu. If this fits your needs, silahkan Anda daftar hari ini, karena hari ini saya kasih diskon 50.000 ya. Atau jika Anda belum memutuskan juga nggak masalah, Anda bisa tes TOEFL aja dulu minimal deh. Anda dapat manfaat dari nonton video ini. Anda daftar di website saya strategitoefl.com, minimal ambil tes TOEFL-nya karena gratis ya. Alright. Selanjutnya yang terakhir adalah ini adalah closing statement dari video episode ketiga ini. Please share this video if you find it helpful and interesting. Jadi jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman ya, silahkan share videonya supaya manfaatnya tidak berhenti di Anda saja. Oke, jadi teman-teman yang lain yang mana tahu juga butuh insight untuk TOEFL, jadi mereka tahu. Oke, that's all for this session. I'm out everyone. Bye.